Semuanya, selamat wayahkia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Putra Bungsu Kon Seorang Player. Kita masuk di part 24. Di awal video ini, sembari melihat ke arah Dalton di sampingnya, Raul berpikir pendaftaranku ke akademi mungkin terlihat sebagai sebuah alasan untukku agar bisa keluar dari rumah. Tapi sebenarnya aku punya tujuan lain. Dan tujuan itu adalah mencari skill book yang ada di perpustakaan akademi. Dan juga harta-harta tersembunyi lain yang ada dalam akademi. Meskipun daftar murid baru telah berubah akibat kemunculan Grey yang sangat di luar dugaan. Kandidat pendaftarnya sudah dipilih berdasarkan informasi yang aku dapatkan di link Cave. Dan bocah ini, Dalton, adalah salah satu dari mereka. Jujur saja, orang terkuat di kerajaan ini adalah sang Swordmaster Marquis di Templeton. Di dunia Connect, di mana hampir tidak ada kontak yang bisa dibuat dengan NPC bangsawan berperingkat tinggi. Ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk bisa mengenal cucunya, Dalton. Saat ini, tidak semua orang bisa diizinkan masuk ke dalam gate. Kau harus mendapatkan izin resmi atau setidaknya membawa 50 pasukan dan 3 kenaik resmi yang terlatih. Akan lebih sulit lagi bagi Dalton untuk masuk ke gate-nya sendirian. Bahkan jika Dalton sudah berada di level expert, dia tidak pernah menunjukkan kemampuannya secara langsung. Dia pasti sangat ingin merasakan sensasi pertarungan langsung seperti penaklukan gate. Setelah berpikir seperti itu, Raul pun menuturkan, kalau begitu, mau ke sana bersama. Kalau gate-nya hanya sebatas serang F, harusnya tidak apa-apa sih. Mendengar hal itu, Dalton pun langsung kegirangan. Beneran? Mantap boy! Sudah kuduga, mendekatimu adalah pilihan yang bagus. Namun Dalton langsung dikejutkan ketika Raul berlanjutkan. Tapi, aku punya beberapa syarat. Pertama, hanya kau yang akan kubawa masuk ke dalam gate. Kau tidak boleh membawa pengikut ataupun menjaga bersamamu. Paham? Dalton pun membalas, tidak masalah. Malah, bukannya lebih baik kalau kita hanya membawa sedikit orang saja. Lalu, Raul menimpali. Kedua, rahasiakan soal dirimu yang masuk ke dalam gate bersamaku. Karena aku tidak mau ada orang yang menggibahkanku di belakang. Dengan senang hati, Dalton berkata, santuy, aman. Aku benci kalau terseret masalah keluarga juga. Melihat responnya, Raul berpikir, apa bocah ini tidak khawatir apa yang akan dia lakukan jika aku punya niat jahat terhadapnya? Dan lagi, siapa orang waras di kerajaan ini yang berani melawan keluarga bangsawan yang terkenal seperti Templeton Duchy? Kemudian, Raul melanjutkan, dan terakhir, kau harus mendapatkan izin dari sang Duke. Tentunya, syarat ketiga Raul membuat Dalton terkejut setengah mati. Apa? Memangnya harus begitu ya? Raul menuturkan, bukankah seharusnya begitu? Apa yang akan terjadi jika ada hal buruk terjadi padamu di dalam gate nanti? Kita perlu seseorang yang bisa menangani hal seperti itu jika situasi yang demikian tiba-tiba terjadi. Aku tidak membawamu ke dalam gate untuk bersenang-senang. Aku membawamu sebagai kunjungan resmi ke dalam gate. Aku punya pasukan kenaik yang harus kujaga. Jadi aku tidak bisa mengurusi urusan pribadimu dan keluargamu. Mendengar hal itu, Dalton yang merasa agak enggan pun dengan syarat terakhir berkata, itu benar sih. Tapi, namun sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Raul telah melangkah pergi meninggalkannya. Dah ya, ayo kita bicara lagi setelah kau mendapat izin dari sang Duke. Sampai jumpa. Dalton pun menggaruk kepalanya yang tidak gatal, lalu bergumam, hah? Hei, tunggu. Aduh, astaga, bagaimana aku bisa meyakinkan Pak Tua itu? Beberapa saat kemudian, di kediamannya, terlihat Raul yang tengah bersengkrama dengan Satria Philip dan juga pelayannya, Bernard. Tuan muda, apa ada sesuatu yang terjadi di akademi? Raul menuturkan, ya, semua perhatian yang kuterima di sana cukup melelahkan, tapi itu tidak apa-apa.
Toh, aku melakukan ini sambil berharap situasi seperti ini akan terjadi. Mendengar hal itu, Bernard membalas, kalau begitu, kita harus menjaga opini publik pada level yang sekarang. Raul menuturkan, berapa banyak orang yang sudah kita turunkan sejauh ini? Bernard menjelaskan, dalam 10 hari terakhir, 100 tentara sudah terjun ke lapangan sebagai pengalih perhatian. Dan 10 mercenaris tambahan yang sudah kita rekrut juga sudah turun. Ada 20 mata-mata yang aktif di cabang utama yang sudah menyelesaikan pelatihan mereka. Mendengar penjelasannya, Raul pun terdiam menatap teh di gelasnya sembari berpikir. Perang melawan opini publik di tengah pertarungan politik antara para bangsawan. Ini adalah hal yang penting yang harus dilakukan untuk memperkokoh posisi kami. Sesuai dugaan, mencari Voice of Ruben adalah pilihan bagus. Berkat informasi yang kami berikan tentang Gate tanpa syarat kepada mereka, reputasi bagus tentang kami telah terbentuk ke seluruh kerajaan. Jika ada yang bertanya tentang bagaimana satu media massa bisa mengeluarkan dampak yang sebesar ini, itu artinya mereka tidak tahu posisi macam apa yang dipegang oleh media massa di dalam dunia Connect ini. Media di Connect adalah organisasi elit yang kebanyakan anggotanya adalah magician. Selain itu, salah satu dari 3 Great Sex yang ada di benua ini, Janas White, adalah presiden dari asosiasi jurnalis. Status mereka lebih tinggi di antara pemegang kekuasaan lain. Dan di antara mereka, media yang paling berpengaruh tak lain dan tak bukan adalah Voice of Ruben, Journalist of Courage. Kami tak selalu berperang dengan pedang. Kami harus melakukan apapun yang kami bisa. Kini, setelah memikirkan semua hal itu, Raul menuturkan, perbanyak jumlah Wandering Mercenaries dan siapkan mercenary dengan selera humor yang cukup baik. Cepat atau lambat, orang akan datang untuk memeriksa kondisi kita dari berbagai tempat. Mendengar hal itu, Satria Philip yang tidak mengerti maksudnya bertanya, maaf, memeriksa kondisi kita? Memangnya siapa mereka? Bernard menambahi, apakah mereka para bangsawan yang serakah itu? Karena situasi Gate yang sekarang telah stabil ke titik tertentu, mereka perlahan-lahan berusaha memasuki ranah ini selangkah demi selangkah. Raul pun berkata, aku akan menerima mereka jika mereka hanya berniat untuk menyelesaikan Gate-nya. Tapi sesuai perkiraan, tidak mungkin aku bisa melakukan itu kan? Bernard membalas, mereka mungkin akan mencoba untuk mencari-cari kesalahan Anda dan mulai merusak reputasi Anda. Dengan begitu, Anda akan meninggalkan bagian yang lebih besar untuk mereka ambil nanti. Mendengar hal itu, Raul pun menghela napasnya, menimpali. Ya, mereka hanya bisa mencari remahan-remahan dari bagian kita sejak awal. Karena tak ada seorang pun selain mereka yang terpilih yang bisa menutup sebuah gate. Rahasiakan itu untuk sementara waktu. Jika informasi ini tersebar, akan ada banyak pemimpin daerah yang akan pura-pura bodoh perihal gate itu. Satria Philip pun mengangguk membalas, baiklah, siap laksanakan. Lalu Raul terdiam berpikir, bahkan jika aku harus menggunakan keserakahan para pemimpin itu, aku harus membuat para tentara itu berkumpul di kerajaan ini. Itulah satu-satunya cara kami untuk menghadapi krisis yang akan melanda kehancuran kerajaan ini. Sementara itu, di dalam sebuah gate, terlihat seorang pria yang tengah berlari, tergesa-gesa, mencoba menghindari orang-orang yang mengejarnya. Saat itu, sebut saja Kuman berpikir, sialan, siapa kira kalau kami akan tetap diburu meski kami sudah memasuki gate? Apa-apaan sih mereka itu? Untuk sekarang, aku harus memancing orang-orang sialan ini sebanyak aku bisa dan mengulur waktu untuk rekan-rekanku bisa kabur nanti. Namun di saat dirinya berpikir seperti itu, tiba-tiba saja ia dikejutkan ketika melihat beberapa orang bertudung telah menghalangi jalannya. Melihat dirinya yang terkejut bahkan menghentikan larinya, pemimpin orang-orang bertudung itu berkata,
guild leader dari organisasi informasi Wings of Freedom alias Faceless. Senang bertemu denganmu dan kondisi yang seperti ini. Faceless pun membalas, jadi kalian ini para bajingan yang telah memburu para guild di Underworld selama setengah tahun belakangan ini. Pemimpin mereka, sebut saja Beru, menimpali sesuai ekspektasi dari kepala guild informasi terbaik dari kerajaan ini. Jalan pikiranmu itu cukup cepat juga ya. Faceless menuturkan. Jadi apa yang bawa kalian kemari? Kenapa kalian mencoba untuk memburuku kali ini? Beru menuturkan. Aku awalnya berencana seperti itu, tapi aku akan memberimu sebuah tawaran. Mendengar hal itu, Faceless kini bersiap dengan pedangnya. Sebuah tawaran? Beru pun mengulurkan tangannya melanjutkan. Menyerahlah. Akan sangat disayangkan jika kami membunuh seseorang yang berpengaruh di Underworld sepertimu. Jika kau mau bergabung dengan kami, aku akan mengampuni nyawamu. Bagaimana menurutmu? Namun, Faceless yang dari awal berniat untuk tidak tunduk pada mereka, langsung menyerang Beru menggunakan pedangnya. Berhentilah, mengatakan omong kosong. Namun sayangnya, serangannya ditahan dengan mudah oleh Beru dan bahkan membuat Festus terkejut ketika melihat power armor yang digunakan oleh Beru. Jangan-jangan itu power armor. Faceless pun kini kembali melompat menjaga jarak dengan mereka. Dasar bajingan, aku awalnya hanya menduga-duga, tapi kalian ternyata benar-benar para bajingan yang berasal dari kekaisaran. Mendengar perkataannya, Beru pun tersenyum berkata, "Oh, kekaisaran. Deduksimu itu cukup menarik. Atau mungkin aku harus menyebutnya kecurigaan yang cukup berbahaya. Karena situasinya sudah begini. Kau tidak memberiku pilihan lain. Bunuh dia, guys." Dengan begitu, rekan-rekannya pun kini melompat melesat menerjang ke arah Faceless. Melihat hal itu, tentunya Faceless pun tak tinggal diam. Ia menggunakan tekniknya untuk menghilang dan kabur dari sana. Apa? Weh, dia menghilang. Apa dia menggunakan Stealth Magic? Kemana dia? Tidak, dia menggunakan artefak. Perginya tidak akan jauh. Periksa sekeliling kalian. Video kali ini pun diakhiri dengan Faceless yang berhasil mengelabui mereka kini bersiap untuk kembali pergi. Namun dirinya sempat terdiam memperhatikan mereka sembari berpikir, aku tak menduga organisasi misterius yang telah memburu banyak guild ini ternyata para bajingan yang berasal dari kekaisaran. Apa yang sebenarnya terjadi di kerajaan ini? Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.